Halo semuanya, setelah sekian lama, akhirnya saya kesampaian buat nge-review Bluetooth speaker yang at least lebih gede dari sekedar small speaker. Sekitar 3 minggu lalu, Miva ngirimin unit speaker ini ke saya. Miva Wildbox. Banyak dari kalian yang komen kalau speaker ini idealnya di-compare dengan Anker Soundcore Boom atau Select Pro ya, karena dari desain dan handle-nya mirip-mirip sih. Ngomong-ngomong, Miva Wildbox ini dijual di harga sekitar 1,3 sampai 1,5 juta waktu saya cek terakhir di marketplace. Link pembelian bisa kalian cek di deskripsi di bawah video kalau kalian mau cek update harga terbarunya saat ini. Karena nggak tahu ya, kalian nonton videonya ini waktu kapan. Di video ini kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari speaker satu ini. Sekarang kita langsung cus ke video reviewnya. Oke, impresi pertama saya terhadap speaker satu ini lucu ya. Terutama kalau kalian dengerin suara on-off-nya teman-teman. Nggak tahu, saya suka aja. Kayak unik gitu. Nih. Kalian denger itu barusan? Terus kalau dimatiin juga. Oke, sekarang waktunya serius. Mengusung desain ala-ala speaker boombox retro seperti puluhan tahun silam, Miva Wildbox datang dengan bodi dibalut dengan hard plastik dengan sedikit silikon di bagian handle bertuliskan Miva biar nggak licin-licin banget kali ya waktu digenggam. Secara material tentu bukan termasuk yang premium ya teman-teman, masih serba menggunakan plastik di sini, termasuk juga bagian RGB di sekitar passive radiatornya di sini. Karena material plastiknya di sini, speaker ini harus dijaga baik-baik supaya jangan sering terbanting. Saya lumayan takut aja kalau bagian plastiknya ini bakal rentan retak ya, atau bahkan pecah. Pattern RGB di sini bisa diganti-ganti dengan menekan tombol light di bagian atas. RGB-nya di sini cukup unik ya teman-teman, karena dia bisa nunjukin level baterai dan juga volume. Nih coba saya naikin volumenya ya. Ini saya naikin volumenya teman-teman. Tek. Coba kalau saya turunin ya. Tek. Oke. Ini volume stepnya BTW lumayan banyak ya. Saya hitung ada sekitar 32 step volume teman-teman. Jadi nice banget di sini. Overall saya suka sih RGB. Jarang-jarang saya suka RGB dari suatu speaker ya. Karena di sini RGB-nya cukup useful. Lumayan berguna. Ya, meskipun saya tahu sih akan ada banyak orang yang bakal merasa kayak speaker ini, norak banget sih RGB-nya. Wajar kok. Kadang saya ngerasa gitu juga sih, tapi begitu tahu ada fungsinya, lumayan berguna kok RGB-nya di sini. Ngomong-ngomong, pertombolannya mudah banget kok buat ditekan-tekan. Semua fungsi dan mekanismenya saya tampilin di layar ya guys. Silahkan di pause jika perlu. By default, mode bass selalu aktif. Perbedaan antara pakai mode bass sama enggak bisa kalian dengerin sendiri di audio sample berikut ini. I just don't know how it slips out. There must be some kind of black hole in this house. Every person could be you. A pretty guy with a halo. But who am I kidding, please now? I gotta realize that you have fallen out. Oke, lanjut. Di bagian bawah terdapat 4 kaki dari silikon dan di bagian belakang ini nih, salah satu keunggulan utama Miva Wildbox dari kebanyakan speaker lain. Kalian bisa putar lagu dari memory card atau micro SD card kalian di sini. Banyak banget komen-komen yang nanya rekomendasi large speaker yang masih support micro SD dan yang tentunya recommended. Jawaban saya, Miva Wildbox ini salah satu kandidat kuat guys. BTW, kalau kalian pakai jack 3,5 mm-nya di sini, volume speaker bakal terpisah dari volume perangkat kalian, teman-teman. Jadi kalian harus atur volume dari masing-masing perangkat ya. Kalau saya sih biasanya saya mentokin dulu volume di speakernya, baru saya jadikan HP saya sebagai master volumenya di sini. Untuk berganti-ganti sumber file audio, bisa pencet tombol M alias mode. Yang di sini warna cahayanya bakal berubah-ubah sesuai dengan mode apa yang kita pakai. Dan hati-hati, kalau kalian berpindah dari satu mode ke mode lainnya, misal dari mode Bluetooth ke mode jack 3,5 mm,
Volume dari mode sebelumnya, level volume dari mode sebelumnya ini bakal terikut ke mode berikutnya teman-teman. Jadi hati-hati aja kalau sebelumnya volumenya kenceng banget ya, bisa ngagetin ntar. Lalu port USB-A-nya di sini sayangnya cuma bisa dipakai buat ngecharge perangkat lain, nggak bisa dipakai buat pasang lagu via flash disk. Lalu di sini juga ada port USB-C untuk ngecharge Mifa Wildbox ini, yang di sini disaranin pakai adaptor 5 volt 3 ampere. Untuk IP rating, Mifa Wildbox sudah dilengkapi dengan IP67 rating IP67 yang berarti harusnya tahan ditenggelamin dalam air hingga kedalaman 1 meter selama 30 menit. Tapi anehnya, ketika saya tes sendiri dicemplungin ke air setelah 30 detik, unit Mifa Wildbox saya ini mati sendiri guys. Hey, oke guys, jadi Ivan dari masa depan saat ini berbicara kepada kalian semua. 5 hari sudah berlalu sejak saya ngetes Wildbox ini di air, dan tepat di hari kelima, akhirnya unit Mifa Wildbox saya ini bisa menyala kembali guys. Sudah saya tes sendiri, sound quality, power, volume, semuanya aman-aman aja, seperti normal. Nah, tapi dari sini apa sih yang mau coba saya utarakan? Kemungkinan teman-teman, unit saya ini mungkin gagal pabrik ya, atau ada defectnya lah, nggak sepenuhnya gagal. Soundnya juga masih oke banget, hanya aja saya yakin mungkin ada renggang di daerah lem atau di sealnya ya, sehingga air bisa masuk ke bagian atau area yang seharusnya tidak dimasukin oleh air di sini. Oleh karena itu teman-teman, saya minta kalian jangan langsung main blacklist ya, jangan oh Mifa Wildbox berarti cupu di air gitu. No. Saya minta kalian untuk tetap open mind. Kalian cek juga, lihat juga video review lainnya. Atau kalau ada video testing lainnya di internet yang ngetes Wildbox ini di air. Dan kalau memang unit mereka ketika dites di air, Wildbox-nya bisa berfungsi dengan normal setelahnya, berarti ya memang unit saya aja di sini yang cacat pabrik gitu dalam tanda kutip ya. Dan saya pun juga sudah kontak Mifa soal hal ini. Dan Mifa bilang kalau generasi berikutnya akan lebih diperketat daerah lem-leman atau seal-sealnya di sini teman-teman, untuk semakin meminimalisir kejadian seperti ini. Dan jangan khawatir, untuk tes lainnya dan sisa video review kali ini semuanya sudah saya record sebelum saya ngetes Mifa Wildbox ini di air teman-teman. Kalau gitu sekarang kembali ke Ivan masa lalu. Yuk. Untuk baterainya, Mifa ngebekalin speaker ini dengan baterai 5000 mAh sebanyak 2 buah. Yang totalnya sih katanya diklaim bisa kasih playtime music selama 24 jam non-stop dengan keadaan RGB off ya teman-teman. Sedangkan ketika saya tes sendiri di volume 50% dalam keadaan RGB nyala, Mifa Wildbox sayangnya hanya bisa bertahan selama 8 jam 31 menit. Jadi battery life ini termasuk agak menengah ya kalau menurut saya. Sekali lagi, ini untuk ukurannya teman-teman. Karena dulu ketika saya tes Tronsmart T6 Max lalu Nines S809 yang secara power kurang lebih sepadan ya, dua speaker itu juga rata-rata cuma bertahan di 8-9 jam di volume 50%. Sedangkan charging time paling enggak butuh waktu minimal 4 jam kalau dari pengalaman saya. Ya wajar sih, karena baterainya juga gede di sini. Untuk konektivitas wirelessnya pakai Bluetooth 5.0 yang sinyalnya di tempat terbuka ketika saya tes bisa menjangkau hingga jarak 68 meter teman-teman. Very solid, mirip seperti hasilnya Anker Soundcore Motion Plus ketika saya tes di tempat yang sama. Lalu dipakai buat video streaming pun cukup aman dari delay. Kalau ada delay itu pun minor banget sih, cuma di YouTube di iOS. Overall masih aman-aman aja dari delay audio video teman-teman. Dan Mifa Wildbox bisa kalian koneksikan ke dua perangkat di saat yang bersamaan. Tapi nggak kayak di speaker-speaker JBL atau Sony saat terkoneksi ke dua perangkat sekaligus, waktu kalian mau pindah ngeplay media dari perangkat satu ke perangkat kedua, media yang lagi di-play di perangkat yang pertama harus di-pause terlebih dahulu. Jadi ini mirip kayak kasusnya 3-bit Stormbox Micro. Lalu yang saya sayangin juga Mifa Wildbox ini belum ada app supportnya. Semoga seri berikutnya ada app supportnya. Kodek Bluetooth di sini masih pakai SPC dan juga speaker ini nggak dilengkapi dengan mikrofon. Jadi kalian nggak bisa pakai speaker ini sebagai speakerphone teman-teman. Kalau gitu berarti nggak ada call test ya. Sekarang kita langsung aja ke audio sample. Silahkan kalian pakai earphones atau headphones atau perangkat audio yang bisa kalian gunain. Kita dengerin audio sample berikut sebelum masuk ke pembahasan audio nanti. Yuk.
we should open up a window. I can't see clear. Yes, I know how to window, cause it's just my habit, and I can't describe it. And she can talk about it like it's magic, the way that she loves my habits. I'm good, giving her compliments. I'm yours if you need a friend. Oke, seperti biasa, audio sampel hanya dapat digunakan untuk ngebandingin karakter sound dari satu produk dengan produk audio lainnya. Dan bukan representasi audio yang sesungguhnya dari masing-masing speaker ini tadi ya. Di video ini meskipun saya nggak bisa compare Mifa Wildbox ini dengan Anker Motion Boom atau Anker Select Pro karena well saya nggak punya dua speaker itu tadi ya saat ini. Tapi jangan khawatir, dua speaker yang saya pakai buat comparison di video kali ini pun menurut saya masih masuk akal kok buat dibandingin sama Mifa Wildbox. Anker Motion Plus yang harganya di angka 1,2 sampai 1,3 juta rupiah saat ini meskipun kalah jauh dari segi ukuran, tapi jangan remehin power dari speaker satu ini. Begitu juga dengan Eagle Elite XL, yang di sini meskipun harganya cuma separuh dari Mifa Wildbox, tapi secara power, dua speaker ini bisa berimbang teman-teman. Cukup sengit bahkan. Pertama, dari segi power dan loudness. Ketiga speaker ini saya rasa bisa mencapai tingkat kekencangan yang kurang lebih sama. Dengan catatan, Motion Plus sudah di EQ di sini. Kalau di mode bass up doang, volume dari Motion Plus ini masih kalah sekitar 10% sampai 15% dari dua speaker ini. Sedangkan untuk volume maksimum, Mifa Wildbox di sini yang paling kenceng di antara tiga speaker ini. Sekitar 5% lebih kenceng dari Eagle Elite XL dan Motion Plus yang bahkan sudah di EQ di sini. Karena dengan body yang cukup gede di sini dipadukan dengan tuningan yang balance. Karena inget guys, faktor utama yang ngebikin suatu audio atau suara itu bisa terdengar cukup kenceng buat telinga kita ya, persepsi kenceng di telinga kita ini karena didominasi suara mid dan treble ini tadi, bukan bass. Biasanya mid dan treble yang dominan itu bisa kasih impresi suara yang kenceng. Dan di dua region ini, mid-range dan treble, Mifa Wildbox terdengar lebih keluar daripada dua speaker ini, terutama Motion Plus di mode standarnya, tanpa di EQ. Secara tuningannya, Mifa Wildbox termasuk well balanced. Mungkin agak sedikit fokus di mid-range, tapi overall masih balance. Terutama kalau kalian dengerin di indoor, bakal terdengar cukup jelas bagaimana keseimbangan antara bass, mid, treble dari Mifa Wildbox ini superior banget dibanding dua speaker lainnya di sini. Kenapa di indoor? Karena kalau di outdoor, saya rasa bass dari Mifa Wildbox yang di sini lebih fokus ke nyajiin bass yang empuk dan lebih banyak main di bass menengah ke bawah. Frekuensinya maksud saya ya, banyak main bass bawah gitu, bakal semakin kurang bisa kita dengerin dengan jelas. Kayak kurang bisa kita apresiasi gitu. Terutama karena bass bawah ini terdengar samar-samar ya kalau kalian dengerin di tempat yang rame. Tapi begitu berpindah ke indoor dan di kondisi yang sunyi, jelas banget di sini. Secara bass, Mifa Wildbox ini adalah performer yang sangat konsisten dengan karakter bass yang empuk dan terjaga kedalaman serta keempukannya di berbagai volume, teman-teman. Lalu mid-range, seperti vokal cowok, vokal cewek, dan instrumen-instrumen utama di mid-range terdengar lebih keluar warnanya, tone-nya, seperti tone vokal, lebih keluar di Mifa Wildbox daripada di dua speaker ini. Lalu juga di Mifa Wildbox ini saya merasa mid-range-nya ini bisa terisolasi secara lebih rapi dari region treble dan bass-nya dibanding dua speaker ini, teman-teman. Jadi saya rasa faktor tuningannya inilah yang bisa ngebikin Mifa Wildbox ini bisa ngeluarin mid-range dengan tone yang keluar di sini. Karena gampangannya gini, teman-teman. Mid-range di Mifa Wildbox ini dia terisolasi ya dari region bass dan treble-nya. Karena di sini kalau kita amatin di Mifa Wildbox ini, bass-nya itu lebih banyak main bass yang kayak menengah ke bawah gitu secara frekuensinya. Dia nggak banyak main di daerah upper bass. Upper bass ini adalah bass yang berbatasan langsung dengan mid bagian bawah, lower mid. Jadi ketika bagian upper bass ini di tone down, diturunin, maka terciptalah seakan-akan mid-nya ini terpisah dari bass-nya. Dan bass-nya di sini banyak main bass menengah ke bawah gitu. Tapi di sini tentu ada akibatnya ya. Sebagai gantinya kita nggak bisa dapetin bass yang secara attack
atau gebokan bass yang mantep banget gitu, yang attack-nya dep gitu. Biasanya bakal kurang berasa di tuningan yang model seperti ini. Karena gebokan bass yang mantep gitu, biasanya banyak main di daerah mid dan upper bass. Terutama di daerah upper bass, teman-teman. Tapi kalau region ini terlalu di boost, bakal kasih persepsi ke telinga kita seakan-akan bassnya itu nutupin daerah mid range-nya. Lalu, demikian juga dengan daerah treble-nya di sini. Saya merasa treble di Mifa Wildbox ini bukan tipe treble yang sparkle, yang dia bisa kasih body treble yang tebel gitu ya. Jadi seperti suara hentakan simbal, bakal terdengar kayak gak akan setebel misal keluarannya Elite XL katakanlah. Yang treble-nya lebih sparkle, lalu bass-nya juga kayak lebih geboknya lebih mantap gitu ya. Di Mifa Wildbox nggak akan seperti itu, karena di sini dia lebih banyak main treble yang bagian atas. Sebagai gantinya, kita akan dapetin presentasi treble yang menurut saya detail dan airy. Misal suara simbal ya, cetas gitu. Buntut suara simbalnya ini bakal terdengar banget di Mifa Wildbox ini. Overall, karena tuningannya yang dibuat seperti inilah, saya rasa mid-range dari Mifa Wildbox ini bisa terdengar seakan-akan terisolasi dari region bass dan treble. Dan di sini mid-range-nya bisa ngeluarin warna aslinya gitu ya, secara lebih oke daripada dua speaker lainnya di sini. Ini mirip-mirip seperti yang ada di Mifa A90, hanya aja dieksekusi secara lebih oke lagi di Mifa Wildbox, teman-teman. Kalian bisa cek reviewnya Mifa A90. Di sini nih, saya tampilin. Oke, untuk comparison, pertama, dibanding sama Anchor Motion Plus, bass Mifa Wildbox terdengar lebih tebal, lebih berbobot, dan lebih konsisten dari volume rendah sampai 100% secara keutuhannya. Tapi, begitu sudah di EQ, saya rasa Anchor Motion Plus bisa kasih presentasi sound yang overall berasa lebih melebar. Dan secara audionya bahkan bisa terdengar lebih full daripada audionya Mifa Wildbox. Terlebih di Mifa ini kita nggak dapat app support ya, yang ada EQ-nya gitu, sayang banget. Dan juga di lagu-lagu tertentu, saya nyadar ada detail-detail tertentu di area treble yang terdengar samar-samar di Mifa Wildbox dan terdengar lebih jelas di Anchor Motion Plus. Tapi tentu kalau kalian niat, kalian bisa sih nge-EQ Mifa Wildbox ini pakai aplikasi third party buat lebih ngeboost treble di Mifa Wildbox ini misalkan. Saya rasa nggak perlu khawatir, karena hardware di Mifa Wildbox ini saya yakin sangat-sangat capable. Terlihat dari audio bawaannya aja, dari volume rendah sampai volume maksimal, audionya cukup konsisten. Salah satu yang paling konsisten yang pernah saya coba selama ini. Tone atau warna vokal yang menjadi keunikan dari tiap-tiap singer terdengar lebih jelas di Mifa Wildbox daripada di dua speaker lainnya ini. Jadi untuk aspek raw power, kuantitas, dan kualitas bass, serta mid-range, Mifa Wildbox unggul menurut saya dibanding Motion Plus. Sedangkan untuk kualitas treble dan presentasi audio yang lebih melebar secara kiri kanan, Motion Plus saya rasa lebih oke di sini. Sekarang kalau dibandingin sama Eagle Elite XL, saya awalnya ngira Eagle Elite XL ini lebih kenceng secara volumenya daripada Mifa Wildbox. Karena dari volume 0 sampai 80%, Eagle Elite XL sedikit lebih kenceng daripada Mifa Wildbox di sini. Misal volume 70% di Elite XL itu lebih kenceng daripada volume 70% di Mifa Wildbox. Tapi ternyata ketika saya coba naikin lagi volumenya, ternyata dari volume 80 sampai hampir 100%, hampir nggak ada perubahan volume atau loudness dari Eagle Elite XL di sini. Baru di volume 100%, volume maksimal, dia ada pertambahan volume sedikit doang. Beda dengan Mifa Wildbox di sini. Yang pertambahan step volumenya di sini cukup konsisten dari volume 0 sampai 100%, teman-teman. Dan puncaknya di volume maksimal 100%, Mifa Wildbox masih lebih kenceng daripada Elite XL bahkan. Tapi nggak banyak kok, paling sekitar 5% aja. Mifa Wildbox lebih berisik daripada Elite XL. Sedangkan bass di Mifa Wildbox juga overall lebih terkontrol dan lebih terpisah dengan lebih rapi dari region mid-nya jika dibandingin dengan bassnya Elite XL, yang di sini sangat rentan buat lepas kontrol dan nutupin daerah mid-range-nya. Bass di Elite XL terdengar lebih punchy, lebih mantap kebokannya daripada bass keluarannya Mifa Wildbox. Tapi juga efek sampingnya di sini, secara karakter bassnya terdengar lebih kaku di Elite XL ini daripada di Mifa Wildbox. Tapi justru karena gebokan bassnya yang cukup intens di sini di Elite XL ini, bassnya Elite XL bakal lebih asik buat dipakai di suasana outdoor yang rame daripada Mifa Wildbox yang di sini bassnya lebih ngutamain bass bawah. Dan juga di sini fokusnya memang lebih menjaga keembukan bass daripada menambah intensitas gebokan bass.
Dan di kondisi outdoor pun, rumbling bass bawah dari suatu lagu lebih terdengar di Eagle Elite XL daripada di Mifa Wildbox. Tapi ternyata kalau kalian pindah ke kondisi indoor, terdengar jelas kalau Elite XL ini agak nge-cheat di sini ya. Agak curang teman-teman. Karena misalkan kalau ngeplay lagu yang ada bass yang cukup dalam ya, yang misal katakanlah sampai di bawah 70 Hz gitu misalkan, di Elite XL bassnya bakal terdengar kayak digeser ke oktav di atasnya teman-teman. Terutama di volume 60% ke atas. Sedangkan di Mifa Wildbox saya merasa terdengar lebih akurat secara kedalaman bassnya di sini. Nggak dipindah ke oktav atasnya. Tapi ya gitu, sebagai gantinya volumenya bakal terdengar lebih pelan. Terutama kalau kalian pakai di outdoor, pasti tenggelam. Oleh karena itu, ketika dipakai di outdoor, teknik nge-cheatnya atau curangnya Elite XL ini malah bakal membantu ya. Jadi ya tinggal pilih. Keakuratan dan kedalaman bass, Mifa pemenangnya. Tapi intensitas gebokan atau punchy bass dan kuantitas bass, terutama buat outdoor dan buat kaum basshead, Elite XL pemenangnya. Untuk midrange nggak perlu diraguin, Mifa Wildbox pemenangnya di sini. Vokal terdengar lebih refine, warnanya pun juga lebih keluar dan lebih natural overall. Lalu konsonan suara S terdengar lebih tajam. Cukup tajam di Elite XL daripada di Mifa Wildbox. Tapi hey, harganya 2 kali lipat. Ya, ada quality kalian harus bayar ya. Sedangkan untuk treble-nya ini balik soal selera lagi. Di beberapa lagu saya suka sama presentasi treble di Mifa yang cenderung lebih halus dan refine, lebih terkontrol sesuai dengan porsinya di sini. Tapi juga masih cukup detail. Tapi di lagu-lagu yang banyak hentakan cymbals seperti Ajanya Steely Dan gitu misalkan, saya agak lebih prefer treble-nya Elite XL daripada Mifa Wildbox di sini. Yang terlalu sopan menurut saya. Treble Elite XL terdengar lebih punya attack dan lebih punya body, lebih sparkle juga. Tapi di sisi lain, secara quality dan juga detail di daerah treble bagian atas, saya rasa Wildbox lebih oke daripada Elite XL. Soal selera aja teman-teman. So overall, pertanyaannya selalu sama. Apakah worth it? Menurut saya worth it. Kalau selalu ada kondisinya ya, selalu ada kaloknya. Kalau kalian nggak masalah nenteng speaker yang lebih gede dari Motion Plus dan memang mau atau butuh speaker yang lebih powerful daripada Motion Plus di harga yang cuma 100 atau 200 ribu rupiah lebih mahal. Atau kalau kalian butuh large Bluetooth speaker yang masih punya slot micro SD card. Atau mau punya audio yang begitu keluar dari box tanpa di EQ, punya karakter yang cukup balance dengan clarity dan warna di midrange yang keluar banget. Semuanya itu dipadu dengan bass yang cukup terkontrol di sini, tapi juga cukup berbobot di saat yang bersamaan. Kalau kalian nge-value aspek-aspek yang saya sebutin tadi, Mifa Wildbox cukup recommended. Buat pemakaian outdoor pun Mifa Wildbox masih oke banget. Tapi buat para basshead yang mau bass dengan gebokan lebih nampol dan treble yang lebih di-boost dan juga agak lebih tajam di sini dan power yang kurang lebih sama dengan Mifa Wildbox, Eagle Elite XL masih pilihan yang cukup recommended di harga separuh dari Mifa Wildbox. Lagi, detail, clarity, dan overall tuningan, saya rasa Wildbox masih di atas Elite XL. Tapi apakah worth it sampai 2 kali harganya? Jawabannya, hanya kalian sebagai buyer yang bisa menentukan sendiri di sini teman-teman. Oke teman-teman, kira-kira seperti itu dulu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sudah cukup panjang juga videonya ya, sorry for that. Semoga review kali ini bisa bantu jadi referensi buat kalian, khususnya buat kalian yang memang saat ini sedang menimbang-nimbang untuk membeli Mifa Wildbox ini. Pertimbangin juga teman-teman untuk subscribe ke channel ini, hit the like button kalau kalian merasa terbantu dengan video ini dan kalau kalian berkenan. So, thanks for watching, thanks for the support juga teman-teman, dan see you di video berikutnya. Bye guys!